kita membahas dengan GLBB. Apa sih yang dipelajari di GLBB? Oke, kita mulai ya. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah benda bergerak dalam lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah dan percepatan yang teratur atau tetap atau konstan. Ciri-ciri GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah yang pertama, kecepatannya berubah, artinya dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Percepatannya tetap. Gerak lurus berubah beraturan terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah GLBB dipercepat, yang kedua adalah GLBB diperlambat. Oke. Selanjutnya kita harus mengetahui ada persamaan yang ada di dalam GLBB. Oke, di sini ada dua kolom, di sini ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat artinya memiliki percepatannya bernilai positif, sedangkan GLBB diperlambat percepatannya bernilai negatif. Jadi ada tiga persamaan yang kita gunakan buat GLBB, yaitu di bagian horizontal, jadi geraknya di horizontal. Jadi VT sama dengan V0 plus A kali T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, di mana keterangannya bahwa V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, S itu adalah jarak, A itu adalah percepatan, T itu adalah waktu. Nah, sedangkan di GLBB diperlambat yang hanya membedakan di bagian A-nya. Tadi positif, sedangkan diperlambat adalah negatif. Sampai di sini masih bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke bentuk grafik dari GLBB. Nah, di sini ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, ada grafik perlambatan terhadap waktu. Kalau dia percepatan terhadap waktu, artinya bahwa A-nya konstan. Jadi, garis percepatannya lurus saja. Sedangkan diperlambat, karena dia negatif, dia di bawah, artinya perlambatannya dengan bergerak lurus. Jika grafik kecepatan terhadap waktu, artinya bahwa kecepatan di sini tidak nol. Adanya perubahan kecepatan dari V0 ke VT, sehingga kita bisa menghitung percepatan menggunakan formulanya VT min V0 dibagi T atau delta V dibagi T. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu, nah di sini semakin ke bawah kecepatan suatu benda semakin berkurang. Nah, jadi ini mengalami perlambatan. Dilihat dari grafik jarak terhadap waktu, S terhadap T, di mana terbentuknya parabola ke atas. Jadi S itu sebanding dengan waktu dikuadratin. Nah, sedangkan grafik jarak terhadap waktu buat perlambatan, parabola terbuka ke bawah. Sampai di sini? Oke. Nah, alangkah baiknya kita mencoba untuk menjawab latihan soal supaya teman-teman dan adik-adik bisa mengaplikan rumus-rumus yang digunakan dalam soal GLBB. Oke. Nah, di sini ada soal sebuah kapal motor yang mula-mulanya bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, tiba-tiba mesinnya mati, sehingga mengalami perlambatan 1 meter per second kuadrat. Nah, dari pernyataan di atas, yang benar adalah pernyataan. Nah, di sini kita itu membuktikan pernyataan satu itu apakah benar. Kecepatan pada T-nya 5 second itu menjadi 5 meter per second. Yang kedua, jarak setelah 5 second adalah 37,5 meter. Yang ketiga, kapal berhenti setelah 10 second. Yang keempat, kapal berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Oke, ayo kita coba untuk membahasnya.
Nah, ingat kalau di fisika itu selalu kita bikin diketahui, ditanya, dijawab. Sehingga untuk memudahkan variabel apa aja sih yang kita gunakan dalam membahas soal. Oke? Pertama, kita diketahui nih, tadi kan bahwa kecepatan awalnya 36 km per jam. Jadi, ingat satuannya harus dalam keadaan standar internasional atau SI. Jadi kita konversi satuan, masih ingat kan cara konversi satuan? Tinggal 36 km kita ganti ke meter, kilometer ke meter adalah 1000. Tinggal dikali 36 kali 1000 adalah 36.000. 1 jam itu berapa second adalah 3600. Jadi 36.000 dibagi 3600 adalah 10 meter per second. Jadi teman-teman bisa tuh mencoret di buku. Jadi kalau dia 36 km per jam diganti ke meter per second, jawabannya berapa? Oke, sepakat ya 10. Nah, tadi di soal bahwa mobilnya itu mengalami perlambatan dengan nilainya 1. Jadi kalau dia perlambatan artinya negatif 1. Yang ditanya, jadi kita membutuhkan pernyataan 1, 2, 3. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama di mana dia menyatakan apakah saat waktunya 5 second kecepatannya adalah 5 meter per second. Nah, bahwa V0 ini tadi kan 10, sedang ditambah A-1. Kenapa min? Karena dia mengalami perlambatan. T-nya adalah 5. Sehingga VT sama dengan 10 dikurang 5 ada 5 meter per second. Kenapa sih Kak kita menggunakan rumus ini? Nah, karena di soal diketahui ada kecepatan awal, ada waktu, ada T. Kan tadi di GLBB ada 3 rumus. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Oke. Yang kedua, di sini adalah jarak. Nah, ditanyain apakah jaraknya dengan waktu 5 second 37,5 meter kah ditempuh? Oke, kita cek apakah benar. Kecepatan awalnya 10, ya kan? Nah, tadi bahwa T-nya adalah 5 plus setengah, A-nya adalah negatif 1, tinggal masukin. T-nya 5 kuadrat, jangan lupa dikuadratin. 10 kali 5 adalah 50 plus 5 dikuadratin 25 dikali min 1 adalah min 25 dibagi 2 adalah 12,5. Jadi 50 dikurang 12,5 jadinya 37,5 meter. Benar ya? Pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang ketiga. Kecepatan akhir, pada saat kecepatan akhir waktu tempuhnya adalah 10 second. Nah, tadi kan awalnya bahwa mobil itu bergerak dari 10 meter, tiba-tiba dia diperlambat sehingga berhenti. Nah, artinya kalau dia berhenti, di kecepatan akhirnya VT-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menghitung T-nya. Jadi, VT-nya 0 sama dengan V0-nya 10 plus A-nya negatif 1, tetap ya, karena A-nya tadi konstan perlambatannya. T-nya, jadi pindahan ke kiri, 0 dikurang 10 adalah min 10. T-nya sama dengan min 1 kali T. Jadi T-nya adalah 10 second. Jadi pernyataan yang ketiga benar ya, 1, 2, 3. Oke, yang keempat, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Nah, saat kecepatannya berhenti, berapakah jarak tempuhnya? Apakah jarak tempuhnya itu 50 meter? Nah, buktikan caranya. Tadi ketika dia mencapai mobilnya makin lama berhenti, kecepatannya sama dengan 0. Jadi, bahwa VT kuadrat 0 dikuadratin tetap 0 sama dengan V0-nya adalah tadi 10 dikuadratin ingat 100 plus 2 kali min 1, A-nya diperlambat dikali S, sehingga S-nya adalah 50 meter. Jadi, jawabannya 1, 2, 3, 4 benar. Ini merupakan kayak soal di SBMPTN tipe J. Jadi, teman-teman atau adik-adik membiasakan mengerjakan soal-soal yang versi UTBK atau SBM. Nah,
Oke, ini adalah pembahasan dari kinematika GLBB. Semoga dengan pembahasan ini teman-teman dan adik-adik bisa belajar, bisa sebagai